Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Salam sejahtera buat kalian semua dan sehat selalu. Mudah-mudahan meskipun dalam kondisi pandemi ini kita diberikan tetap kesehatan, kesempatan untuk bisa saling komunikasi dengan baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan juga. Artinya kita tetap menjalankan rutinitas kita pada intinya lebih baik untuk ke depannya. Nah, hari ini kalian diberi tugas untuk bisa masuk dalam presentasi hari ini dan nanti akan di zigzag beberapa materi untuk bisa menyampaikan. Jadi tolong disimak untuk bisa memantau dalam kondisi perjalannya presentasi hari ini, sehingga kalau kalian tidak memantau atau tidak menyimak, maka nanti akan ketinggalan dari apa yang harus saya sampaikan ke kalian. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, untuk materinya akan saya sharekan di dalam materi. Udah terlihat kan? Ya, udah terlihat, Pak. Oke, udah lihat. Nah, sekarang saya persilakan sebagai ketua untuk bisa memperkenalkan teman-temannya dan membuka apa itu poin penting dari budaya organisasi untuk next topik pembahasan hari ini. Saya persilakan untuk yang menyampaikan. Boleh Andreza atau siapa? Ya, mungkin maaf sebelumnya Reza kali ya. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami mempresentasikan hasil PPT yang telah dibuat. Dalam keanggotaan presentasi ini akan saya sebutkan. Yang pertama ada Rido Septiandi Akbar, ada Yesi Ratnasari, Andreza, saya sendiri, ada Ibu Eli Sumarsi, Nuriski Pratami, Putri Gita Septemia, Anita, Deka Widiani, Ronaldo. Mungkin slide pertama tentang budaya organisasi. Bisa dilanjut slide-nya, Pak? Pak. Oke. Mungkin untuk penjelasan pertama dimulai dari saya, budaya organisasi. Budaya adalah salah satu dasar dari asumsi untuk mempelajari dan memecahkan suatu masalah yang ada di dalam sebuah kelompok, baik itu budaya organisasi, yaitu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Mungkin itu merupakan pengertian dari budaya serta budaya organisasi. Di situ juga terdapat pengertian budaya organisasi menurut para ahli ya, menurut Peter F. Drucker dalam buku Owner. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, mungkin Ibu, Bapak, di mute dulu ya sebelum dengar presentasinya, di mute dulu. Jadi nggak terlalu berisik. Ntar gantian presentasi, giliran baru bisa ngomong ya. Ya, itu mungkin pengertian dari budaya organisasi. Mungkin slide selanjutnya, Pak, bisa, Pak? Oke. Di sini ada mengatakan juga ya karakteristik utama dari budaya organisasi. Dia ada banyak, ada 10 ya. Salah satunya ada mungkin inisiatif individual. Di situ merupakan karakter yang terdapat dalam diri budaya organisasi ya. Itu yang kedua ada toleransi terhadap tindakan berisiko. Yang ketiga ada pengarahan. Yang keempat ada integrasi. Kelima dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, pola komunikasi. Ya, itu merupakan 10 karakter
karakteristik utama dari budaya organisasi yang telah dijelaskan sebelumnya juga. Oke, selanjutnya Mungkin saya lanjut, Pak. persilakan. Saya persilakan ke Renaldo terkait apa sih tingkatan budaya dari organisasi itu. Halo? Kayaknya Renaldo nggak menyimak. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa apa menjawab soalnya saya lagi di bandara Pak. Oke, silakan selanjutnya saya persilakan ke Ibu Anita. Halo, Ibu Anita. Di suaranya di itu dulu, Bu. Ya, ya Pak. Maksudnya terkait apa tentang budaya organisasi? Pertanyaannya. Ya, ada tingkatan budaya organisasi apa aja? Oh, tingkatannya. Tingkatan. Apa aja, Bu? Di depan layarnya ada kayak? Di depan layar Ibu, di depan layar Ibu ada kan? Di depan layar Ibu. Nah, ada? Iya. Iya. Satu budaya apa? Tidak kelihatan yang itu. Ya, satu budaya organisasi yang tampak atau visible. Cara berpakaian, contohnya mungkin ya simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial dan tata ruang kontrol. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, yaitu anak buah selalu salah atau konsumen adalah raja. Mungkin itu Pak. Oke, benar ya, Ibu. Jadi bagus yang udah Ibu sampaikan. Saya pengen kasih contoh aja, Bu. Ibu kan udah kerja kan. Nah, apa sih yang pernah Ibu lakukan ketika berkaitan dengan budaya organisasi yang ada di kantor Ibu? Contoh kecil aja. Ibu ngapain di kantor Ibu terkait dengan budaya organisasi? Oh, terkait dengan budaya organisasi. Contoh ketika Ibu ada di kantor Ibu. Apa, Bu? Kan Ibu udah jelasin. Jadi contoh kecil aja. Ngapain? Apa yang dilakukan ketika Ibu terkait dengan budaya organisasi? Apa yang pernah Ibu lakukan di kantor? Maksudnya dalam bekerja Pak ya? Ya. Pekerjaan, misalnya Pak ya. Harus mematuhi. Ya, harus mematuhi atasannya. Apa yang diperintahkan harus diselesaikan dengan tepat waktu. Harus menghormati atasan. Itu masuk ke mana ya, Bu? Yang Ibu sebutkan dengan yang contoh itu masuk ke mana gitu loh. Jadi kan Ibu kan udah jelasin ada 3 loh Pak tingkatan budaya organisasi. Nah, saya minta satu aja. Contoh real yang pernah Ibu lakukan di kantor Ibu itu apa gitu. Oke, saya kasih jeda untuk Ibu mikirin. Nanti apa yang pernah Ibu lakukan, nanti saya tanya lagi deh. Selanjutnya ke Rido. Bisa nyimak, Do? Bisa, Pak. Oke. Apa yang dilakukan oleh budaya?
Itu ada beberapa banyak poin. Coba kamu jelaskan 3 aja di antara ini yang bisa kamu kuasai. Oh, budaya menciptakan iklim. Ini dijelaskan pengertiannya, Pak? Maksudnya apa dari itu? Apa yang dimaksud oleh budaya menciptakan iklim? Bentar, Pak, bentar. Aduh. Jadi harus resikonya kamu harus siap. Kan aku sudah pilihin, kamu terserah milih yang mana di antara yang ada untuk bisa menjelaskan. Oke, the next Eli Sumesi. Bisa dengar suara saya? Ibu Eli? Kayaknya Ibu Eli belum menyimak dari apa yang disampaikan hari ini. Selanjutnya, Nuriski Pratimi, masih dengar? Halo? Halo, Ibu Nuriski. Nah, padahal di sini udah ada dijelasin. Jadi kalau kamu nggak minjem struktur dan tidak memakai kaidah dan PPT kan udah ada di sana dan udah dibagikan semua. Jadi harusnya kalian lebih kompatibel, artinya bisa memperhatikan apa aja poin yang ada di dalam ini sehingga kalian udah siap ya itu loh. Jadi bukan hanya karena dikasih deadline hari ini kalian nggak siap, ya kan? Maaf Pak, mungkin yang ini Pak, yang Tami tadi ini barusan chat di WA, masih bingung Pak untuk penggunaan Zoom-nya. Suaranya nggak keluar katanya Pak. Siapa? Si Tami tadi Pak, si Tami. Tami apa tuh? Nuriski Pratami. Dia masih bingung Pak untuk penggunaan Zoom-nya. Jadi suaranya nggak keluar Pak tadi. Suara yang kita sampaikan ini nggak keluar di Zoom-nya. Oh iya. Padahal nggak di mute loh suaranya di sini. Oke, langsung saya persingkat. Di sini ada beberapa yang mempertahankan terkait dengan budaya. Saya ingin beberapa terkait banyak sebenarnya budaya itu yang terjadi ada di pada suatu instansi pemerintah maupun swasta. Jadi banyak artinya budaya itu kebiasaan yang pernah dilakukan oleh orang yang ada di dalam suatu organisasi itu. Nah, kita lihat di sini ada unsur-unsurnya yang udah kalian tulis di sini, ada pimpinan, berbagai nilai, perwarisan, acuan perilaku, atau citra brand yang khas atau adaptasi dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu bagaimana orang terbiasa melakukan suatu kegiatan yang ada di suatu daerah atau di suatu kantor atau di suatu tempat yang biasanya menciptakan suatu kebiasaan. Artinya dari suatu budaya itu tadi nimbulin kebiasaan yang selalu on the record-nya dikerjakan atau dilakukan oleh orang itu. Nah, terkait budaya organisasi artinya kebiasaan apa yang selalu dilakukan oleh karyawannya atau pegawainya. Nah, di sana banyak hal. Contoh yang terkecil, tadi ada disebutkan Ibu tadi. Jadi harus dilihat dong, mix-nya antara materi yang saya sampaikan dengan apa yang harus kalian kerjakan. Nah, itu harusnya ada keterkaitan. Nah, kalau contohnya kecil adalah ketika budaya organisasi, ketika pakaian. Contoh, jangan samakan pekerjaan di kalangan akademis dengan kalangan pariwisata atau dunia hiburan. Contoh, orang dunia hiburan itu memakai pakaian dengan donasi, artinya dalam kondisi pakai anting, terus laki-laki memakai anting atau dan sebagainya, terus ada yang rambutnya gondrong dan sebagainya. Itu adalah seni yang diciptakan oleh kaum penghibur, artinya kaum pariwisata atau sebagai teknis yang ada di lapangan. Tapi beda lagi dengan budaya yang diciptakan dengan kalangan akademis. Jadi kalau kita ke kalangan akademis, coba kalau ada dosen juga pakai anting aja, cowok pasti akan didominasi dosennya kayak gini dan sebagainya, pasti akan jadi nilai budaya yang berbeda atau menyimpang dari apa yang sudah sering terjadi. Jadi harus diciptakan budaya yang berbeda-beda pada suatu instansi atau perusahaan tertentu. Jadi itu ada contoh kecilnya.
Jadi harusnya ngelihat apa yang sering dilakukan oleh pegawainya, atau budaya yang sering dilakukan. Oh ya, pegawainya cepet, pulangnya cepet kayak itu loh. Sebelum datangnya jam 7 tapi dia datangnya jam 8. Maka itu budaya yang buruk. Maka harus diciptakan budaya yang baik. Bagaimana? Orang harus komitmennya terhadap organisasi itu tinggi sehingga menciptakan budaya organisasi yang bagus nanti di suatu pemerintah atau berdasarkan swasta. Karena dengan adanya menciptakan budaya organisasi yang bagus, otomatis nanti menimbulkan kultur budaya karyawan yang lebih baik lagi, di mana karyawannya punya loyalitas tinggi, terus pekerjaan menjalankan dengan on time, tepat waktu dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai orang lakuin tidak memiliki budaya organisasi yang bagus sehingga menimbulkan kultur kinerja yang semakin menurun. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai dari beberapa kultur yang udah ada atau yang sudah tercipta di suatu perusahaan atau daerah itu berbeda dari apa yang harusnya diciptakan oleh dasar untuk suatu daerah tersebut. Jadi jangan sampai menciptakan kelompok yang tidak sesuai pada posisinya, atau menciptakan kalangan terbaru tapi tidak sesuai dengan opsi yang ada di suatu organisasi itu. Jadi harus beda, menciptakan perbedaan dari budaya organisasi suatu kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan budayanya masing-masing. Artinya mana yang pas untuk diciptakan di kalangan akademis atau kalangan penghibur atau artis dan sebagainya, atau kalangan yang lainnya yang bisa dikategorikan bisa pada kultur budayanya masing-masing. Jadi itu yang bisa dilakukan. Oke, dari sini sebenarnya banyak banget yang menarik yang bisa dibahas sebenarnya. Ada nggak di antara beberapa yang sudah kalian sampaikan atau yang sudah kalian rangkum tadinya atau ingin ditanyakan? Boleh saya kasih waktunya atau saya yang akan bertanya? Yang masih mendengarkan suara dari sini. Halo? Bisa mendengar? Ya, bisa, Pak. Mungkin saya mau bertanya dikit. Oke, boleh, Andresa. Di sini kan kita membahas soal budaya organisasi. Jadi yang jadi pertanyaan saya, Pak, budaya organisasi itu biasanya yang menentukan budaya-budaya organisasi itu siapa, Pak? Selain dari ketentuan apa dari perusahaannya, Pak, dari atasannya mungkin kan yang nentuin budaya organisasi. Bahkan untuk apa bawahannya atau karyawan-karyawannya bisa menentukan itu, Pak, budaya organisasi. Jadi contohnya budaya organisasi yang dilakukan oleh karyawan tanpa adanya ketentuan dari awal dari perusahaan itu sendiri, Pak. Apakah bisa, Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya siapa yang menciptakan itu adalah, pertama adalah kita biasanya di perusahaan itu akan adanya SOP, terus adanya kode etik, terus adanya peraturan-peraturan yang melekat pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itulah yang biasanya melekat pada suatu organisasi atau perusahaan itu. Nah, ketika dia melekat di sana, otomatis dia akan menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang udah ada di perusahaan itu. Contoh, yang sudah ada, oh ya, kamu harus datang jam sekian-sekian. Nah, ketika orangnya di aturan jam 7 orang datang, maka ada lagi yang datang lagi jam 8. Kayak gitu. Maka itu adalah yang menciptakan, oh dia dikatakan rajin, dia on time, artinya dia individunya punya loyalitas tinggi. Terus ada lagi datangnya jam 8, artinya oh ini ada tidak sesuai dengan si A, sudahlah memang kebiasaannya datang jam 8. Nanti ada lagi si A, si B, si C. Nah, itu ada yang menciptakan. Jangan sampai budaya yang buruk tadi, budaya organisasi tadi, artinya budaya yang susah datang tepat waktu, itu dibudayakan atau dibiarkan. Dia harus dikasih teguran, peringatan, dan sebagainya ketika itu adalah budaya yang buruk. Harus dikontrol oleh perusahaan. Oh iya, kamu salah, kamu harus kasih tindakan ini, dan sebagainya. Tapi kalau ketika budaya itu diciptakan, oh ya, pemimpin saya sebelum karyawan datang, pemimpinnya udah datang jam 7. Artinya itu. Dulu saya punya pemimpin di akademis ini adalah Pak Abdullah Hamahua. Dia sebelum kita datang, ketika kami datang adalah sekitar jam 8, maka dia udah datang duluan jam 7. Maka dia secara tidak langsung dia padahal jam datangnya atau jam 8, tapi dia sebelum jam 8 dia udah ada di kantor, udah ada di ruangan. Secara tidak langsung dia sudah mengajarkan kami bagaimana menciptakan budaya yang baik. Artinya, oh ya, sebagai karyawan itu harus datang lebih tepat waktu dan menghargai waktu pekerjaan dan sebagainya, sehingga tidak merugikan perusahaan dan sebagainya. Itu yang diciptakan oleh Pak Abdullah Hamahua. Dan itu yang harus kami. Tapi nggak semerta-merta kami mengikuti apa yang dilakukan. Tapi butuh proses. Oh ya, terkadang sini. Oh ya,
pemimpin saya sudah datang, kenapa saya belum datang? Nah, itu ada kesadaran untuk bisa ngikutin kelompok atau kultur yang ada pada suatu pimpinan, karena diciptakan oleh seorang pimpinan, sehingga kita bisa ngikutin apa tindak tanduk yang dilakukan pemimpin. Nah, beda lagi kalau pemimpinnya datangnya telat atau jarang enggak itu, maka itu secara tidak langsung akan menciptakan budaya yang buruk, di mana karyawan juga akan sekarang tidak datang, tidak tepat waktu, dan sebagainya. Apalagi kontrol, pemimpin tidak akan kontrol. Gimana dia mau kontrol kalau dianya sendiri tidak komitmen terhadap budaya organisasi yang udah ada itu. Iya, Zia? Gitu. Iya, siap. Nah, ada lagi? Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, ada lagi? Ibu Anita? Udah paham? Iya Pak. Oke, jadi kalau Ibu Anita berpakaian rapi, datang tepat waktu dan sebagainya, terus nggak melakukan di abnormal, artinya di luar ke standar SOP atau perusahaan dan sebagai kantor Ibu, maka tidak melanggar budaya yang buruk, tapi atau budaya yang lebih baik. Ibu Eli kayaknya saya belum melihat. Bisa mendengar suara saya? Bisa? Kalau belum gabung kali Pak. Sudah gabung, Ibu Eli Sumasi sudah gabung, tapi kayaknya dia terkendala suaranya. Oh. Suaranya masih di mute tuh kayaknya Pak, yang Bu Eli. Cuma udah bisa dengar tapi Pak. Dia nggak bisa nginin kayak Bu Eli. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dalam kondisi kayak gini dioptimalin aja. Kalau memang dalam kondisinya Ibu tidak bisa memposisikan untuk mendengar di sana. Untuk yang lain, ada yang mau ditanya? Halo? Untuk yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya pikir untuk pembahasan hari ini cukup dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Jadi tetap berusaha untuk mengembangkan diri meskipun dalam kondisi pandemik sekarang. Jadi apapun di dalam budaya organisasi, maka ciptakanlah yang baik di mana kalian berada. Jadi jangan sampai menciptakan kelompok atau komponen yang buruk artinya. Jadi kalau kalian dianggap orang yang punya komitmen yang baik, jadi saya pikir akan menghargai kalian. Contoh kecil aja, saya suka Ibu Anita, dia meskipun dalam kendala apapun dia menghadap dalam kondisi keterbatasan dia, handphonenya dan sebagainya, tapi dia menghadap, artinya dia menyadari ini tugas saya gitu loh. Saya sebagai mahasiswa dan saya harus ngelakuin ini, dan apapun masalahnya saya harus hadapin. Itu dia orang yang berani. Jadi ketika kalian malah tidak punya keberanian, maka malah lari dari kenyataan, maka itu yang aku bilang pengecut dia. Jadi orang-orang yang dia punya tanggung jawab tapi lari dari kenyataannya, maka aku pikir dia orang-orang yang tidak punya komitmen yang bagus, tidak punya budaya yang bagus untuk kedepannya. Jadi aku pikir nggak ada semuanya, nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Otomatis kalaupun ada keterbatasan, otomatis bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalian sendiri yang menilai di mana kalian mengalami keterbatasan itu. Jadi menurut saya gunakan sebaik mungkin ke depannya untuk bisa komunikasi dengan baik, meskipun dalam kondisi pandemik tetap berusaha untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi dan tetap berkembang, mengusahakan potensialnya dalam kondisi apapun. Jangan sampai nanti kalian tidak melakukan tindakan yang apa yang udah disarankan sekarang. Jadi meskipun kita dalam kondisi pandemik, kalian tetap bisa berkarya dan tetap bisa kuliah dengan baik, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga memuaskan dan sukses selalu. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.